Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran, serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Nas renungan tentang firman Tuhan ini menyebutkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu hidup dan sangat tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia tahu apa yang ada dalam pikiran kita yang paling dalam sekalipun. Nas renungan firman Tuhan ini dapat masuk ke dalam hati sanubari kita umat manusia adalah untuk memberikan terang supaya apa yang dipikirkan, yang dirasakan, yang direncanakan, dan yang dilakukan dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang juga kita sedang renungkan ini sesungguhnya mampu menelanjangi isi hati manusia meskipun ditutup-tutupi sedemikian rapatnya. Akan tetapi firman Tuhan mau menerangi hidup orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan dan menuntunnya di jalan Tuhan supaya dapat sampai di tempat tujuan yang telah direncanakan, yang dirancangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini dapat menembus hati yang tertutup, yang menyimpan benih kejahatan, supaya kita disadarkan oleh Roh Kudus untuk bertobat dan membuang segala benih kejahatan lalu menggantinya dengan kasih sayang Tuhan. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita dan mengajak kita agar kita jangan menyembunyikan perkara apapun di hadapan Tuhan, terlebih perkara kejahatan, dendam, dengki, kemarahan kepada sesama kita umat manusia. Nas renungan tentang firman Tuhan ini mau mengingatkan kita agar pribadi kita umat yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, supaya kita selalu mau memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, agar kita umatnya ini dimampukan untuk selalu rindu membaca dan merenungkan serta menerapkan tentang hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus berkenan menguduskan hati, akal, dan pikiran kita, agar kita selalu berada di dalam kasih Tuhan, supaya hidup kita mampu menghasilkan hidup yang sesuai dengan buah Roh Kudus, untuk senantiasa mengarahkan seluruh keberadaan hidup kita ini di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus itu. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada Mazmur 119 pada ayat 124 dan 125 ini. Melakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu, aku ini, buatlah
Aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha mengetahui tentang segala sesuatu di dalam diri ciptaan-Mu ini yang Kau peliharakan dengan kasih sayang-Mu. Tolong kami untuk boleh tidak hanya mengerti tentang keberadaan kami yang berdosa di mata Tuhan, tapi mampukan kami untuk boleh mau mengaku dosa dan bertobat hanya kepadamu sehingga kami mendapatkan pengampunan daripada-Mu. Karena firman-Mu sungguh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Dan inilah yang sungguh-sungguh harus kami sadari, supaya ketika kami sudah sedang dan akan terus merenungkan kebenaran firman-Mu itu, sekaligus boleh menyadarkan kami agar kami tidak bertahan di dalam segala dosa dan kesalahan kami, pemberontakan kami terhadap Tuhan yang melanggar kebenaran firman-Mu itu, supaya boleh kami akui dan kami sungguh-sungguh harus bertobat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yang melalui Kristus Yesus saja kami dapat sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Dan apabila pada saat ini juga pada hidup kami ini ada hal yang sungguh mengganggu, menyangkut sakit penyakit yang saat ini begitu sangat kami rasakan menyakitkan sekali, dan kami merasa bahwa memang tidak ada kuasa manapun juga yang bisa menyembuhkan, memulihkan kami dari gangguan kesehatan ini. Tapi satu-satunya kami imani, kami percayai kemahakuasaan-Mu pasti dapat membebaskan kami dari segala gangguan sakit penyakit apapun juga. Tidak ada penyakit berat, tidak ada penyakit ringan yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Itulah sebabnya dengan jamahan mujizat, kepulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu, memungkinkan kami dapat pulih dan sembuh karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Sambutlah doa dan permohonan kami yang kurang sempurna Bapa, karena kami hanya bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.